teman-teman, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Around Jakarta Channel. Semoga teman-teman selalu dalam kebaikan, sehat, dan berbahagia. Skywalk Kebayoran, demikian sebutannya. Jalur pejalan kaki yang berada di atas tanah ini menghubungkan stasiun Kebayoran dengan dua halte Transjakarta sekaligus, yaitu halte Velbak yang berada di ujung timur Jalan Kebayoran Baru dan halte Pasar Kebayoran Lama yang ada di Jalan Sultan Iskandar Muda. Rutenya lumayan panjang, mungkin sama dengan Skywalk Semanggi yang menghubungkan halte Semanggi dengan halte Bendungan Hilir. Walau siang ini gerimis, kita akan tetap mengeksplor proyek JPO atau Jalan Penyeberangan Orang ini dulu ya teman-teman. Ini adalah JPO halte Velbak. Halte Velbak adalah salah satu halte yang berada di Jalan Layang khusus bus Transjakarta yang melayani koridor 13, Ciledug, Puri Beta, CBD ke Tendean. Dari sini kita bisa lihat akan ada eskalator untuk mengakses halte yang ada di atas. Lalu JPO ini juga terhubung dengan jalur Skywalk yang langsung menuju ke stasiun Kebayoran. Ini eskalatornya ya. Kita terus ke ujung utara. Itu di sana di ujung itu ada lift. Tempat orang naik turun kalau dari sisi utara Jalan Kebayoran Baru. Sedangkan di sisi selatannya nanti kita akan melihat ada juga lift. Kalau yang ke sana itu ke arah Majestic atau Pakubuwono. Nah, itu lift di selatan JPO Velbak ya. Dari JPO Velbak ini, proyek Skywalk yang menjulur ke arah stasiun Kebayoran dan halte Pasar Kebayoran Lama, rangka utamanya sudah terpasang dan siap disambungkan. Menurut rencana, Skywalk yang panjangnya ditaksir sekitar 450-an meter, selain dilengkapi dengan lift, juga nantinya akan dipasang lampu penerangan yang artistik, sebagaimana JPO-JPO lainnya yang tersebar di seantero Jakarta yang dibangun Gubernur Anies Baswedan. Dan sekarang kita berjalan kaki menyusuri trotoar di utara ruas Jalan Kebayoran Baru ke arah halte Pasar Kebayoran Lama yang ada di sebelah barat. Walau trotoarnya sudah bagus, namun kita harus tetap berhati-hati karena air hujan bisa membuat jalan terasa agak licin. Bukan itu saja, di beberapa titik penutup saluran air, ketinggian penutupnya juga sudah tidak sejajar dengan permukaan trotoar. Nah, di depan itu proyek JPO halte Pasar Kebayoran Lama. Terlihat cukup tinggi ya teman-teman, tapi tenang, sudah disediakan lift dan juga tangga dengan 4 bagian yang landai untuk beristirahat. Ini ada di Jalan Iskandar Muda. Kalau ke kanan, itu ke arah Simpruk, Senayan, dan Permata Hijau. Sedangkan kalau yang ke kiri, itu ke arah Pondok Indah Mall dan Lebak Bulus.
Di atas itu adalah ruas Skywalk yang menuju ke stasiun Kebayoran. Di titik ini, beberapa bagian relatif sudah hampir selesai, tinggal finishing kelihatannya. Kita terus berjalan menyusuri Jalan Masjid Al-Huda ya teman-teman, menuju pintu masuk stasiun Kebayoran. Di sini biasanya banyak pedagang, barang-barang bekas, lapak-lapaknya digelar di sini. Tapi sekarang sepi, mungkin karena tadi habis hujan. Kita sudah tiba di pintu masuk stasiun Kebayoran yang ada di sisi timur, karena ada juga pintu masuk di sisi barat. Stasiun Kebayoran adalah stasiun kelas 2 yang berada di sisi paling barat DKI Jakarta yang hanya melayani jalur KRL rute Tanah Abang ke Rangkas Bitung dan sebaliknya. Dari lantai 2 stasiun Kebayoran atau Kebayoran Lama ini, kita bisa melihat penampakan Skywalk lebih jelas. Dari sini kita bisa melihat sejumlah pekerja terus menyempurnakan Skywalk tersebut, bekerja dari ketinggian. Tentu saja mereka sudah dilengkapi dengan protokol keamanan kerja yang ada. Nah, di titik ini agaknya nanti akan dibuat pintu penghubung menuju Skywalk. Jadi, nanti pelanggan yang berjalan dari halte Velbak atau halte Pasar Kebayoran Lama akan tiba di stasiun Kebayoran masuk di sini. Dan sebaliknya, para pelanggan yang keluar dari stasiun dan ingin melanjutkan naik bus Transjakarta lewat halte Pasar Kebayoran Lama Koridor 8 atau halte Velbak Koridor 13, maka bisa masuk di sini. Proyek Skywalk Stasiun Kebayoran ini masuk ke dalam proyek Sistem Integrasi Moda Transportasi Umum Kota Jakarta yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Walau nanti yang menandatangani prasasti peresmiannya mungkin sudah bukan Anies lagi, karena sudah diganti dengan penjabat gubernur pilihan Presiden Jokowi, Heru Budi Hartono. Semoga penjabat gubernur pilihan Jokowi ini mampu melanjutkan pembangunan Jakarta di era Anies yang sudah sedemikian bagus, bukan malah mengacak-acaknya. Karena Heru Budi Hartono hanyalah penjabat gubernur pilihan istana, bukan pilihan warga DKI Jakarta.